Alhamdulillah Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin hadirat para tulab yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Melanjutkan pelajaran kita dalam bahasan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada wasiat yang ke-27. Wasiat yang ke-27 yaitu wasiat menjauhi prasangka. Wasiat menjauhi berprasangka atau prasangka buruk. Nulis rahimahullahu ta'ala berkata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadh-dhann, iyyakum wadh-dhann, jauhilah oleh kalian prasangka, kata Nabi SAW, berprasangka. Kenapa Nabi SAW menyuruh umatnya untuk menjauhi berprasangka, yaitu prasangka buruk? Fa inna dhanna akdzabul hadits. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Karena sesungguhnya berprasangka itu atau prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Wasiat yang sangat agung dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, di mana di dalam hadis ini Nabi SAW memperingatkan umatnya agar jangan berprasangka buruk kepada kaum muslimin, agar jangan berprasangka buruk kepada kaum muslimin. Dan berprasangka buruk ini sungguh larangannya juga telah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Kata Allah Azza wa Jalla, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari berprasangka. Jauhilah oleh kalian banyak dari berprasangka. Ini larangan dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang beriman. Jangan banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Itu prasangka yang buruk kepada kaum muslimin. Adapun berprasangka buruk kepada orang-orang yang memang menunjukkan keburukannya, maka ini tidaklah dosa. Ya, orang-orang yang memang dikenal buruk, selalu melakukan keburukan, ya, maka tidak mengapa seseorang berprasangka. Tapi kepada kaum muslimin ahlul khair, orang yang baik, saleh, maka kita tidak boleh berprasangka.
Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tajassasu, dan janganlah kalian tajassus. Tajassus yaitu mencari-cari kesalahan orang. Ya, mencari-cari kesalahan orang dengan memata-matainya, dengan mengintai-ngintainya. Ya. Dan sekarang betapa banyak orang-orang yang tajassus, mencari-cari kesalahan orang. Bahkan orang-orang yang mulia dicari-cari kesalahannya. Ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan pula sebahagian kalian menggibah sebagian yang lain. Jangan pula sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Ada 3 larangan Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini. Pertama, larangan berprasangka, banyak berprasangka buruk. Kemudian yang kedua, larangan tajassus, mencari-cari kesalahan orang. Kemudian yang ketiga, larangan menggibah, menyebutkan aib dan keburukan orang lain ya kepada manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita betapa kejinya perbuatan ghibah. Betapa kejinya perbuatan ghibah. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengumpamakan orang yang menggibahi saudaranya, yang membuka aib saudaranya ke hadapan manusia, seperti orang yang memakan daging saudaranya, ya, yang telah menjadi bangkai. Dan tentunya perbuatan ini adalah perbuatan yang dibenci oleh siapapun. Ya, akan tetapi itulah manusia. Dia tetap saja menggibah saudaranya, membuka aib saudaranya, menyebutkan keburukan saudaranya, yang saudaranya tentunya tidak ingin dan tidak suka aibnya disebutkan kepada manusia. Kata Allah Azza wa Jalla, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarhitumuh. Apakah kalian senang dan suka memakan daging saudara kalian yang telah menjadi bangkai? Tentunya kalian tidak menyukainya, kalian membencinya. Nah, seperti itulah perbuatan ghibah. Sama seperti memakan daging saudaranya yang telah apa? Menjadi bangkai. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan wattaqullah, maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, berburuk sangka, ya, ini maknanya adalah seseorang berprasangka buruk kepada ahlul khair dari kalangan orang-orang yang beriman. Buruk sangka itu adalah seseorang berburuk sangka kepada orang yang baik dari kalangan orang-orang yang beriman, dari kalangan kaum muslimin, bahwasanya fulan ini orang yang buruk, berprasangka buruk. Dan berprasangka buruk ini telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, baik di dalam Al-Quran, begitu juga melalui lisan Nabi SAW, di dalam hadis Nabi SAW. Maka wajib bagi setiap orang yang beriman menjauhi berprasangka buruk kepada orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun wanita. Dan ketika agama menyuruhnya untuk menjauhi prasangka buruk, berarti agama secara tidak langsung menyuruhnya untuk berprasangka apa? Baik kepada orang-orang yang beriman. Kita dianjurkan untuk berprasangka baik kepada orang-orang yang beriman, bukan berprasangka buruk. Ketika dia melakukan sesuatu yang secara zahir itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang salah, tapi karena kita tahu fulana dikenal dengan kesolehannya, dengan ketakwaannya, maka hendaknya kita apa? Berprasangka baik dengan mendatangkan uzur, mencarikan uzur, alasan yang dapat membenarkan perbuatannya. Bukannya kita berprasangka apa? Buruk. Ya.
Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 12. Kata Allah, "Laula idz sami'tumuh dhanna al-mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira." Maka mengapa orang-orang yang beriman laki-laki dan wanita tidak berprasangka baik kepada diri mereka tatkala mereka mendengar berita tersebut. Ini berkaitan dengan berita ifk, kebohongan yang dituduhkan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, yang dituduh telah melakukan apa? Perbuatan keji dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisatul ifk, peristiwa kebohongan yang disebarkan oleh orang-orang munafikin. Ya, maka Allah Azza wa Jalla bertanya dengan maksud mengingkari. Mengapa orang-orang yang beriman laki-laki dan wanita tidak berprasangka baik terhadap diri mereka ketika mereka mendengar berita itu? Makanya oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji adalah kita berbaik sangka kepada orang-orang yang beriman. Apalagi memang orang-orang yang beriman yang dikenal baik, dikenal kesolehannya, dikenal ketakwaannya. Jauhi prasangka buruk terhadap dirinya ketika kita melihat atau mendengar sesuatu. Ya. Karena prasangka adalah pintu masuknya syaitan, yang kemudian itu akan naik dan bertambah hingga sampai kepada tingkatan memfitnah. Sementara orang-orang yang beriman bersih dan selamat dari keburukan yang disangkakan. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kalau berprasangka buruk kepada orang-orang yang beriman dilarang, maka begitu pula berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla lebih apa? Dilarang. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang menimpa kita atau atas apa yang kita hadapi. Hari ini tidak sedikit di antara kaum muslimin ketika ditimpa musibah, ketika menghadapi masalah, dia berprasangka buruk kepada siapa? Pada Allah Azza wa Jalla. Hingga dia menuduh Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan tidak adil, tidak sayang kepadanya, dan lain sebagainya. Subhanallah. Ini tidak boleh Bapak Ibu semua. Ya, kalau berprasangka buruk saja kepada orang-orang yang beriman dilarang, apalagi berprasangka buruk kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Justru seharusnya kita berprasangka apa? Berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti apa? Pasti baik. Apa yang Allah tetapkan atas diri kita itu semua pasti baik. Maka berprasangka baiklah terus kepada Allah Azza wa Jalla. Meskipun jiwa kita tidak menyukai itu. Meskipun kita tidak apa? Tidak senang. Tapi hendaknya kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam hadis qudsi, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya aku ini sesuai dengan prasangkaan hambaku. Kalau hambanya berprasangka baik kepadanya, maka Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Tapi kalau seandainya hambanya berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa? Prasangkanya. Maka teruslah berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla.
Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang pendosa misalkan, pendosa yang telah melekat dosa tersebut pada dirinya, dia ingin keluar dari dosa tersebut, maka hendaknya dia berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan berprasangka buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyelamatkanku. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengeluarkanku dari kubangan dosa ini. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosaku. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubatku. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan hidayah. Lah, jangan. Tapi berprasangka baiklah engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun. Allah Azza wa Jalla Maha Penerima taubat. Allah Azza wa Jalla pasti akan mengeluarkanku dari dosa ini. Dia menyayangiku. Kemudian setelah itu kita berikhtiar, kita berusaha ya, meninggalkan dosa-dosa tersebut, maka Allah Azza wa Jalla akan sesuai dengan persangkaan kita. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, kata Nabi SAW, la yamutanna ahadukum, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian meninggal, kata Nabi SAW, mati, illa wa huwa yuhsinul dhanna billahi azza wa jalla, melainkan dia berbaik sangka kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Jangan sesekali salah seorang di antara kalian mati, kata Nabi, meninggal, kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Berbaik sangka, berharap Allah akan mengampuni dosanya, Allah akan menerima taubatnya, Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkannya dari neraka, Allah Azza wa Jalla akan memasukkannya kemana? Ke surga. Berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat para tulab yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Syekh kemudian berkata pertanyaan yang penting sekali untuk kita ketahui jawabannya. Kata Syekh, limadza naha rabbuna fi kitabih wa naha rasuluna sallallahu alaihi wasallam fi sunanih atau fi sunnatih an su'il dhanni bil muslimin. Kenapa Allah Azza wa Jalla melarang di dalam Al-Quran, begitu juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang di dalam hadisnya, di dalam sunnahnya, ya, berburuk sangka kepada kaum muslimin. Kenapa Allah larang? Kenapa Rasulullah SAW melarang? Maka ada beberapa jawaban yang disebutkan oleh Syekh, sehingga kita tahu bahwasannya persangka buruk kepada kaum muslimin adalah dosa, bahkan dosa besar, adalah kejahatan, adalah keburukan, ya, yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama kata Syekh, jawabannya, awalan, lianna su'adh dhann min akhlaq washimil munafiqin wal kafirin. Min akhlaq washim al munafiqin wal kafirin. Karena buruk sangka itu adalah akhlak dan sifat orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Karena buruk sangka itu adalah akhlak, sifat, ciri orang munafik dan orang kafir. Ya. Dari mana dasarnya ucapan ini? Buruk sangka adalah akhlak dan sifatnya orang munafik dan orang kafir. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fath ayat 12. Dalam surat Al-Fath ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, bal dhanantum, afwan, Al-Fath ayat 6. Dalam surah Al-Fath ayat 6. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Dan Allah mengazab orang-orang munafik, laki-laki maupun wanita. Orang-orang musyrik laki-laki maupun wanita.
Allah azab mereka karena kemunafikan mereka, karena kesyirikan mereka. Dan Allah sebutkan di antara sifat buruk mereka adalah adh-dhannina billahi dhanna saw. Mereka orang-orang munafik dan orang-orang musyrikin, laki-laki maupun wanita, adalah orang-orang yang berprasangka buruk kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang munafik, orang-orang musyrikin, mereka adalah orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kata Allah Azza wa Jalla, alaihim dairatus saw, maka mereka akan mendapatkan azab yang buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena prasangka buruk mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam. Lihat apa yang Allah berikan. Tadi Allah katakan mereka akan mendapatkan giliran azab yang buruk. Kemudian Allah murka kepada mereka, Allah mengutuk mereka, dan Allah Azza wa Jal menyiapkan untuk mereka neraka Jahannam, wa sa'at masira. Dan Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surah Al-Fath ayat 12. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bal dhanantum. Ini masih berkaitan dengan orang-orang munafik. Bal dhanantum, bahkan kalian mengira, yaitu orang-orang munafik, allai yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada. Kalian mengira bahwasanya Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman, ya, sesekali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Mereka akan mati. Orang-orang munafik mengira bahwasanya Nabi SAW dan orang-orang yang beriman semuanya pasti akan apa? Mati, dibunuh oleh musuh-musuh mereka. Ini persangka yang buruk. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum, dan telah dijadikan indah di dalam hati kalian perbuatan berburuk sangka kepada Rasul dan orang-orang yang beriman. Wa dhanantum dhanna saw wa kuntum qauman bura. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan kalian telah berprasangka dengan prasangka yang buruk, karena itu kalian menjadi kaum yang binasa, yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jauhi berprasangka buruk kepada orang-orang yang beriman. Seperti misalkan, ya, contoh misalkan, fulan orang yang beriman, baik agamanya, minjam duit dari kita misalkan, dan telah ditetapkan waktunya, tapi dia tidak kunjung apa? Membayar setelah waktunya datang. Kita tahu dia adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa, maka berprasangka baik kepadanya. Mungkin dia lupa, mungkin dia tidak ada apa? Uang, belum ada uang dan lain sebagainya. Jangan kita berprasangka buruk, fulan ini memang orang yang nggak bisa dipercaya. Dia orang munafik, janji ingkar, kemudian lari dari tanggung jawab, macam-macam. Ini nggak boleh. Kedepankan prasangka baik. Ya, kedepankan prasangka apa? Baik. Karena berprasangka buruk, Bapak Ibu hadirin hadirat, ini adalah akhlak dan cirinya orang apa? Orang munafik dan orang kafir. Yang kedua, kenapa Allah Azza wa Jalla melarang kita berprasangka buruk? Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Syekh mengatakan bahwa li'anna su'adh-dhann, karena berburuk sangka itu sababun lintisharil amradil khatirah fil mujtama' al-muslim. Karena berburuk sangka tersebut merupakan sebab tersebarnya penyakit-penyakit yang berbahaya di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Ya. Wallati ta'mal 'ala tahtim wa tafkik al-mujtama'. Di mana penyakit tersebut akan menghancurkan dan mencerai-beraikan persatuan masyarakat kaum muslimin. Jadi buruk sangka ini akan mengantarkan kepada penyakit yang apa?
berbahaya, dan penyakit itu akan menghancurkan masyarakat kaum muslimin, akan mencerai-beraikan mereka. Seperti penyakit apa? Penyakit tajassus. Syekh mengatakan kat tajassus. Seperti penyakit apa? Tajassus. Tajassus artinya apa? Mencari-cari kesalahan orang. Wat tahassus. Tahassus artinya apa? Ya, hampir sama dengan tajassus. Bahkan terlalu sensitif. Cepat merasanya cepat merasa orang telah berbuat buruk kepadanya. Sama dengan berprasangka buruk. Wat tanafus, wat tahasud, wat tabaghud, wat tadabur. Penyakit apa? Penyakit hasad, dengki, ya, kepada orang lain. Kemudian penyakit apa? Saling membenci. Penyakit apa? Saling membelakangi, memberikan punggung. Ini yang akan muncul ketika kaum muslimin telah banyak berprasangka buruk kepada kaum muslimin. Prasangka buruk ini akan mengantarkannya kepada penyakit yang berbahaya, yang akan menghancurkan persatuan di antara mereka, menghilangkan kepercayaan di antara mereka. Justru yang ada apa? Masing-masing di antara mereka akan mencari-cari kesalahan siapa? Saudaranya. Dan mereka akan saling membenci, akan saling memfitnah, dan seterusnya. Makanya syariat mengharamkan dan melarang su'udzan, berburuk sangka. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Iyyakum wadh-dhann." Jauhilah oleh kalian berprasangka buruk. Jauhilah oleh kalian berprasangka apa? Buruk. Ya. Karena kata Nabi SAW, fa inna dhanna akzabul hadith. Karena berprasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan, sedusta-dusta perkataan. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan, wala tahassasu wala tajassasu. Janganlah kalian mengintai-ngintai, mencari-cari kesalahan saudara kalian. Wala tanafasu. Dan janganlah kalian saling berlomba untuk saling mengalahkan, untuk saling menghancurkan. Wala tahasadu. Janganlah kalian saling hasad. Wala tabaghadu. Janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru. Janganlah kalian saling membelakangi, saling berpaling. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya. Makanya Nabi SAW memulai sabdanya dengan melarang umatnya dari berprasangka buruk. Karena ini akan mengantarkan kepada penyakit-penyakit yang berbahaya. Saling mengintai, mencari-cari kesalahan, saling berlomba untuk menghancurkan, ya, membinasakan, saling hasad, saling benci, saling berpaling, dan seterusnya. Inilah penyakit-penyakit yang berbahaya tersebut. Kemudian, kenapa Nabi SAW melarang berburuk sangka? Hadis yang tadi kita bacakan, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta apa? Perkataan. Jadi ternyata prasangka buruk itu saja, itu adalah ucapan yang paling apa? Dusta. Yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati manusia. Yang kemudian nanti akan dilontarkan oleh lisan kita. Makanya Nabi SAW mengatakan akzabul hadith. Perkataan yang paling apa? Dusta. Mengada-ngada. Itu jauh dari realita, jauh dari kebenaran. Hadis yang tadi kita bacakan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, kenapa buruk sangka dilarang oleh Allah dan Rasul? Li'anna su'adh-dhann. Ya. Li'anna su'adh-dhann, karena berburuk sangka itu yadfa'u ila tajassus, akan mendorong pemiliknya, pelakunya yang berburuk sangka itu, gara-gara dia berburuk sangka, buruk sangkanya akan mendorongnya untuk tajassus. Tajassus ini artinya apa? Mencari-cari kesalahan orang lain.
Dia berburuk sangka nih. Dia mau pastikan sangkaan yang buruknya ini apa? Benar. Maka apa yang dia lakukan? Dia akan tajassus. Dia akan intai, dia akan ikutin orang yang dia telah berburuk sangka kepadanya. Dia mau pastiin. Makanya tidaklah seseorang melakukan tajassus, mengintai-ngintai kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, kecuali itu disebabkan oleh apa? Buruk sangka dulu. Dia udah buruk sangka dulu, baru setelah itu apa? Dia tajassus. Lihat, suami tidaklah mencari-cari kesalahan istrinya kecuali dia telah apa? Berburuk sangka kepada istrinya. Istri tidaklah mencari-cari kesalahan suaminya kecuali dia telah apa? Berburuk sangka dulu kepada suaminya. Tetangga tidaklah dia mencari-cari kesalahan tetangganya kecuali dia telah apa? Berburuk sangka kepada tetangganya. Rakyat tidaklah mencari-cari kesalahan pemimpinnya kecuali dia telah apa? Berburuk sangka kepada pemimpinnya. Akan begitu terus. Jadi buruk sangka ini adalah tunggangan yang mengantarkan kita kepada apa? Tajassus. Mencari-cari kesalahan. Dan kemudian dari tajassus ini akan membawa kita kepada ghibah. Ternyata misalkan benar, kemudian dia akan apa? Menggibah. Dia akan apa? Menggibah. Membongkar aib saudaranya di sana dan di sini. Disebarkan aib saudaranya. Dia buka di hadapan khalayak ramai aib-aib saudaranya, keburukan-keburukan apa? Saudaranya. Ini sebagaimana ayat yang tadi telah kita apa? Telah kita bacakan dalam surat Al-Hujurat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak dari berprasangka buruk. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Maka janganlah kalian mencari-cari kesalahan dan jangan pula kalian saling menggunjingi, saling menggibah. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah seharusnya bukan apa? Tajassus. Ya, bukan tajassus. Bukan juga mengintai-ngintai kesalahan saudaranya, menunggu-nunggu kesalahan saudaranya. Justru yang dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah ketika misalkan dia mendapati saudaranya memang bersalah. Saudaranya memang bersalah, melakukan kesalahan. Ya. Dia tidak boleh menggibahi saudaranya tersebut. Tapi yang dia lakukan seharusnya apa? Menutupi aib saudaranya. Dengan memberikan nasihat kepada saudaranya. Kalau seandainya dia mampu untuk memberikan nasihat, berikan nasihat. Jangan justru apa? Dia gibahi saudaranya, pergi ke sana sini. Dia bongkar aib saudaranya. Ketika dia tajassus dan dia temukan ternyata memang apa? Saudaranya melakukan kesalahan. Jatuh dalam kesalahan. Ya. Seharusnya dia bukan apa? Menggibah, tajassusnya udah salah. Orang yang tajassus Bapak Ibu mencari-cari kesalahan orang lain, Allah Azza wa Jalla akan mencari-cari kesalahannya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala yang mencari-cari kesalahannya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan temukan dan pasti akan beber kesalahannya di hadapan apa? Manusia, baik di dunia maupun nanti di akhir. Maka jangan pernah sesekali tajassus. Yang itu ya diawali dengan apa? Buruk sangka. Nah, kalau seandainya misalkan kita memang temukan pada saudara kita ini ada aurat, ada aib, ada cacat. Ya, karena kita memang telah tajassus, telah mencari-cari kesalahannya, memang ada aib. Yang harus kita lakukan Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah adalah apa? Menutupi aibnya. Di samping kita apa? Menasehatinya, bukan kita ngomong sana sini. Ini yang sering terjadi hari ini, bahkan afwan di tengah-tengah kawan-kawan yang sudah mengaji. Duduk di sini menggibah, duduk di sini menggibah, duduk di sini menggibah. Subhanallah. Seharusnya dia menutupi aib saudaranya. Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW apa? Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib saudaranya Muslim,
niscaya Allah Subhanahu wa taala akan apa? Menutupi aibnya nanti di mana? Di akhirat. Berarti Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pemahaman terbalik dari hadis ini adalah siapa yang membongkar aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Membongkar aibnya. Dan siapa di antara kita yang ingin aibnya dibongkar? Bahkan yang membongkarnya bukan lagi manusia, tapi yang membongkarnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang akan selamat? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala yang membongkar aib kita. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, maka jauhi sifat-sifat buruk ini. Sifat berburuk sangka, sifat tajassus, ya. Kemudian menanti-nanti saudaranya jatuh dalam apa? Kesalahan. Yang kemudian ketika dia dapati saudaranya salah, dia langsung senang bahagia, kemudian dia sebarkan aib dan kesalahan saudaranya tersebut. Allah melarang, Rasulullah SAW juga apa? Melarang. Dan perbuatan yang seperti ini hari ini tersebar dan banyak, ya, dilakukan oleh manusia. Maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Berhenti dari berburuk sangka, berhenti dari tajassus, berhenti dari mengintai-ngintai aurat, aib, kekurangan saudaranya, berhenti. Tidak usah urusi aib orang. Kenapa kita mesti sibuk ngurusin aib orang, kesalahan orang, kekurangan orang? Aib, kekurangan kita, cacat kita sangatlah banyak. Makanya oleh karena itu salaf mengatakan kalau seandainya setiap kita ini sibuk melihat aib, kekurangan, cacat yang ada pada dirinya, maka dia nggak akan punya waktu untuk apa? Melihat dan mengurusi aib orang lain. Tapi karena kita tidak pernah melihat aib kita, cacat kita, maka kita akan sibuk mengurusi dan melihat aib dan cacatnya siapa? Orang lain. Saya pernah teringat ada dulu teman mahasiswa, ya, datang kepada salah seorang syekh yang bismillah masya Allah, kita tidak menyucikan siapapun di hadapan Allah, tapi seperti itulah yang kita lihat. Beliau senantiasa mengkhatamkan Al-Quran di dalam salatnya, ya, orang yang sangat zuhud, ahli ibadah. Kalau tidak salah Allah Ta'ala alam, beliau mengkhatamkan Al-Quran sekali 2 hari atau sekali 3 hari di dalam salat. Ya. Itu kalau salat Isya, Anda dengar dari teman-teman, itu mulai dari awal Isya sampai nanti menjelang tengah malam. Ya. Lalu ada selesai salat, ada teman-teman berkesempatan untuk bertemu dengan beliau. Kemudian bertanya, "Syekh, bagaimana menurutmu tentang fulan, tentang ini, tentang itu?" Apa kata Syekh? "Ya akhi, ya bunai, wahai saudaraku atau wahai anakku. Ya, sibukkan dirimu dengan dirimu," katanya. Tidak usah kau sibukkan dirimu melihat kekurangan fulan, aib fulan, ini fulan, ini fulan. Ketika kau sudah sibuk dengan dirimu, kau tidak akan punya waktu untuk apa? Untuk ngurusi urusan orang. Kenapa kita sibuk ngurusin urusan orang? Seakan-akan kita ini bersih dari aib. Kecuali kalau kita memang tidak punya kekurangan, tidak punya aib, tidak masalah kita ngurusin aib orang. Dan itu juga tujuannya bukan untuk apa? Membuat keruh dan membuat rusak. Tujuannya untuk memperbaiki, nggak ada masalah. Tapi aib kita sendiri banyak. Sebagai pemimpin aib kita banyak. Pemimpin rumah tangga, urusi aib istri kita, aib anak-anak kita, urusi itu. Kekurangan yang ada pada keluarga kita. Kenapa kita sibuk ngurusin aib orang, kekurangan orang? Ya. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, berprasangka baiklah. Kemudian urusi diri kita, sibuklah dengan diri kita. Jangan sibuk dengan urusan orang. Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban tentang diri kita kepada kita, bukan tentang orang lain. Allah nggak akan tanya nanti tentang orang lain, tentang diri kita. Ya. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW telah mengingatkan di dalam banyak hadis, di antaranya hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, "Ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhul al-imanu qalbah." Wahai
Ya, sekalian orang yang beriman dengan lisannya sementara iman belum masuk ke dalam hatinya. Ini berarti siapa nih? Orang munafik. Wahai orang yang beriman dengan lisannya sementara iman belum masuk ke dalam hatinya, la taghtabul muslimin. Janganlah kalian menggibahi kaum muslimin. Wala tattabi'u wala tatabba'u auratihim. Janganlah kalian mengintai-intai, mencari-cari kesalahan mereka, aib mereka. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi muslim. Sesungguhnya siapa saja yang mencari-cari kesalahan saudaranya yang muslim, tatabba'allahu auratah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencari-cari kesalahannya, aibnya. Wa man tatabba'allahu auratah, dan siapa yang telah Allah cari-cari kesalahannya, yafdahu walau fi jawfi baitih. Allah akan membongkar aibnya itu walaupun dia berada di dalam rumahnya. Lihat orang yang melakukan dosa, melakukan kesalahan di rumahnya, kemudian ternyata aibnya yang ada di dalam rumah disebar oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Maha berkuasa atas apa? Segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Maka berhenti dari apa? Mencari-cari aib kesalahan saudara kita. Kalau memang saudara kita salah, tugas kita apa? Datangin dia, nasihatin dia empat mata. Bukannya kita menyebarkan fitnah, menggibah dan lain sebagainya. Taib, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pagi ini mungkin cukup dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan kita berikutnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, diantaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, telah hadir aplikasi dakwah yang menunjang kebutuhan umat muslim dalam melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Asil App hadir dengan fitur-fitur sebagai berikut: TV dan radio streaming. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengakses tayangan Asil TV, radio, dan televisi dakwah lainnya dalam genggaman pengguna. Fitur infak, pengguna dapat menyalurkan infak untuk pembangunan markas sunnah Nusantara.